atau mungkin di usul temanya apa atau bisa menyarikan narasumber di sini. Ya, beberapa tadi kemarin masukan kalau kita ngundang Kasih Pais, kebetulan saya dari Kota Blitar, ngundang Kasih Pais Jawa Timur, nanti bisa, tapi kita agendakan ke depannya. Ke depannya juga ada beberapa sudah saya tembusin narasumber, termasuk namanya Bapak Karmuji dari Tuban kalau nggak salah. Dari Tuban, beliau Sekretaris KKG Jawa Timur, ya, beliaunya ahli beliau juga fasilitator di guru penggerak, jadi kita bisa minta ilmu dari beliau. Ya, di sini mungkin yang sudah jadi guru penggerak mungkin nanti juga bisa partisipasi di sini, berbagi praktek baik. Jadi setiap mata pelajaran yang kita ajarkan mungkin jenengan bisa beberapa trik cara ngajar itu yang agar mudah. Contohnya sekarang ini anak sudah bisa membaca Al-Quran, tapi ketika menulis itu masih banyak kesalahan. Nanti jenengan semua bisa berbagi praktik baik ini. Oke. Langsung saja kita mulai dari kinerja. Nanti sepotong kita tanya jawab, terus kita lanjutkan ya. Kalau saya terus nanti takutnya pertanyaannya kembali lagi. Jadi ini ada kalau buka PMM, semuanya nanti akan ada ini refleksi kompetensi, ya. Silahkan nanti diisi. Ini untuk apa? Agar jenengan semua nanti tahu apa yang harus dipelajari di PMM ini. Ya diisi sesuai dengan yang terjadi di lingkungan jenengan, di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Ya. Mohon maaf bahasa saya campuran Jawa, kurang desa, jadi mohon maaf yang luar Jawa, kalau nanti roaming silahkan tanya ya, atau mungkin di kolom chat. Ya. Di sini ada refleksi kompetensi. Akan saya buka sedikit karena ini waktunya 12 hari lagi akan ditutup. Jadi jenengan bisa di sini, saya sudah ngisi semuanya. Ini aspek pedagogi, kepribadian sosial profesional. Ya, ini mudah sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi saya nggak tahu apabila tidak diisi ini berpengaruh di apa, tidak tahu. Yang jelas kalau tidak diisi kinerja mungkin berkaitan dengan karir atau apa kalau pengelolaan kinerja. Ya, itu refleksi kompetensi. Nanti bisa Bapak Ibu semuanya bisa isi ya. Isi. Bisa isi refleksi kompetensi ini. Nah, lanjutnya yang kita lagi tren yaitu pengelolaan kinerja. Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat. Sertifikat itu saya pakai untuk 4 jam pelajaran. Jadi 2 jam maaf, bukan 4 jam pelajaran tapi 4 jam. 2 jam untuk webinar ini dan 2 jam nanti praktek. Silahkan prakteknya di rumah masing-masing ya. Ini cek saya perencanaan kerja saya yang sudah dinilai oleh kepala sekolah saya, karena saya sudah diskusi dengan beliau ya. Saya merencanakan beberapa kegiatan yang sudah di ACC oleh beliau. Ini beberapa contoh ini kalau sudah di ACC nanti seperti ini. Saya sudah punya akun dari teman saya yang belum ngisi, nanti tahapannya ngisi akan saya pandu. Tahapannya adalah peningkatan praktek bisa maaf Pak Samsul, bisa share screen. Oh, ngapunten, belum share screen ya. Mohon maaf. Kalau di YouTube otomatis share screen, kalau di sini belum ya, mohon maaf sekali. Ya. Maaf, terima kasih. Oh, mohon maaf ya. Oh, tadi belum sempat tahu yang di sini. Ya. Ini saya ulangi lagi sedikit profil saya, kalau nyari saya nanti di sini. Ya, Bu, di sini kalau agak kalau nyari saya nanti di sini, saya kembali lagi. Ya, jenengan kalau nyari saya nanti bisa di sini, ya, di sini
siapa sih saya, dengan tak kenal maka nggak nyeneng nih, tak kenal maka tak sayang. Nanti biar kenal profil saya ya, biar saya terkenal, kalau terkenal nanti nyalonkan jadi presiden ya. Ini mohon maaf saya suka guyon ya, nanti jangan sampai tersinggung, jangan terlalu serius ya, terlalu serius. Nanti ini kombel kita, pengikut kita masih 261, mohon bantuan teman-teman untuk nge-share kombel ini biar nanti banyak guru-guru agama yang lain banyak ikut di kombel ini ya. Ini kalau jenengan nyari saya di sini, nanti yang saya katakan tadi, kalau cari lokasi Jawa Timur, saya asli di Jawa Timur. Kotanya di Kota Blitar. Kalau jenengan lagi searching di narasumber praktik baik IKM nanti akan ketemu saya di sini ya. Ini nanti lihat jenjangnya, saya guru SD, SDN 1 Plosokrep, jenjangnya SD Kota Blitar gitu. Nanti mapelnya PAI, saya di mapel PAI, salah satu narasumber praktik baik yang cuma PAI di kota saya ya. Karena dulu ikut pelatihan ini namanya Samsul Gufron, saya dari SDN Plosokrep 1, sekarang namanya SDN 1 Plosokrep. Ini profil saya ya. Belum saya isi banyak profil di sini, nanti bisa tahu ya. Ini foto yang dijebret oleh teman saya, foto yang paling bagus kayaknya ya. Soalnya saya itu ngajarnya nggak di kelas, kalau yang di kelas saya itu ngantuk, boring, karena biasanya pelajaran agama itu diletakkan setelah pelajaran olahraga, itu kalau di tempat saya ya. Jadi saya ngajarnya mesti banyak di luar kelas. Ini beberapa karya saya di PMM, saya sudah alhamdulillah sudah menyelesaikan 44 topik, ini tinggal 2 yang nyatanya belum saya kirim ya. Ini 44 topik, mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang sudah selesai 46 topik kalau guru SD. Kalau SMA saya kurang tahu berapa topiknya, kalau SD itu 46. Jadi Bapak Ibu kalaupun butuh ya, butuh beberapa contoh yang sudah lolos validasi, itu ada di grup, ada di deskripsi grup. Itu saya kasih link, Bapak Ibu berupa PPT, Bapak Ibu bisa edit ya, bisa edit di situ, amati, tiru, terus modifikasi, nanti lanjutnya diupload aksi nyata. Jadi tidak ada yang sulit tuh. Kebanyakan ada yang mengatakan buat aksi nyata itu menjadi beban bagi guru. Kalau kita bergandeng tangan ya, kita saling memberikan informasi, kita menyampaikan praktek baik, nanti akan menjadi mudah ya. Raka dipakai tani. Oke, lembutan kuat mungkin di feel saya ya. Ini ada beberapa, saya ulangi lagi, ini beberapa topik di profil ini ya, di depan ini ketika jenengan buka PMM ya, ketika jenengan buka PMM semuanya, nanti ada refleksi kompetensi yang saya terangkan tadi. Ini silakan diisi dulu ya, refleksi kompetensi ini silakan diisi dulu ya. Lanjut kita di yang menjadi tema sekarang, pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Di pengelolaan kinerja ini kemarin saya sudah kirim beberapa file yang itu ditulis oleh guru, seorang guru yang dikasih penjelasan ya. Ini contoh kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah saya, akan bentuknya seperti ini. Nanti ini bisa dilaksanakan, bisa diupload semuanya, bukti dukungnya setelah 1 Februari, setelah observasi. Tapi nggak tahu nanti seperti apa ya, tahapannya seperti apa ya. Lanjut, ini di grup WA bagi yang baru masuk akan saya kirimkan beberapa file ya. File itu dari teman-teman bahwasanya beberapa penjelasan tentang RHK ini. Mohon nanti kalaupun ada masalah atau ada pertanyaan, saya mohon untuk di grup saja ya,
tidak usah japri. Kalaupun dirasa perlu malu di grup, nanti japri saya tidak apa-apa. Tapi mohon maaf kadang-kadang slow respon. Ya mohon maaf saya kegiatan, kalau kegiatan setelah ngajar itu banyak kegiatan saya. Mesti guru-guru agama juga banyak kegiatan di rumah atau kegiatan apa gitu ya. Ini saya kirimkan beberapa RHK nanti yang jenengan bisa sebagai panduan ya. Sambil membuka ini nanti sebagai panduan untuk jenengan bisa melihat-lihat ya. Bisa melihat-lihat bentuk RHK-nya seperti apa. Ini maksudnya apa gitu nanti jenengan bisa tahu. Ini dari beberapa teman yang saya ambil dari grup penggerak komunitas di Jawa Timur. Jadi ada teman yang share ini. Jadi saya selesai karena ada beberapa penjelasan yang detail tentang ini. Ini yang ada yang tanya, mohon halaman baru saya untuk guru PNS. Memang ini sementara untuk guru PNS dulu, nanti semuanya akan misi di PMM ini, baik guru PNS maupun belum PNS ya, ataupun P3K. P3K sudah ada, tapi untuk refleksi kompetensi biasanya P3K yang masih belum refleksi kompetensi. Ini khusus PNS. Kalau P3K kayaknya belum Bapak ya. Ini P3K belum, jadi refleksi kompetensinya masih belum perlu ngisi ya. Ini saya akan tampilkan ini, saya akan logout ya. Saya akan logout akun saya. Bapak Ibu nanti bisa logout akun saya. Kebetulan di sekolah saya ada guru yang per 1 Februari besok mau purna. Nanti akunnya dikasih saya dan beliau belum ngisi ya. Nanti kita isi bareng-bareng di sini. Ini buat uji coba. Kalau nggak ada yang belum diisi, saya juga sulit nanti menyontohkan. Ini contoh di pengelolaan ini kinerja ini ya. Kita coba buka ini. Kalau Bapak Ibu pakai 2 device bisa sambil buka ini enggak apa-apa. Sambil. Jadi selengkapnya kalau butuh tutorial apapun sebenarnya ada di sini, ada di selengkapnya ini. Tapi kalau nggak ada penjelasan, jadi kadang-kadang masih bingung. Ya. Di sini saya buka mulai. Nanti kalaupun kurang jelas atau malu bertanya, nanti ada di rekaman di YouTube, nanti bisa lihat ya. Saat ini data hanya diedit 1 kali ini. Tolong juga dicek ya, dicek semua nama, NIP, status kebugayan, pangkat, golongan ini sudah benar. Kalau ini saya rasa sudah benar. Saya klik sini, data sudah benar. Ya. Nanti dilanjutkan di ini. Ya. Ini yang paling penting. Ya, yang paling penting. Ini punya saya hijau-hijau semuanya, karena di rapor pendidikan kita semuanya hijau. Nanti ada yang beberapa yang kuning atau merah terkait rapor pendidikan. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa kok ini menjadi harus berkaitan dengan rapor pendidikan? Pilihan indikator untuk fokus peningkatan kinerja Anda, kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan di statistik Anda. Jangan bisa klik sini nanti. Seperti apa? Ya, ini ke sistem rapor pendidikan nanti akan kelihatan. Ya, alhamdulillah di sekolah saya ini dimensinya manajemen kelas baik, dukungan psikologis baik. Nanti ada beberapa Bapak Ibu yang di ini ada yang merah, ada yang merah. Ya. Untuk apa? Nanti saya jelaskan. Ke sistem rapor pendidikan kalian jenengan bisa lihat ini. Tapi saya rasa jenengan
sudah terbiasa membuka rapor pendidikan apa belum? Saya ingin tahu jawabannya. Sudah biasa ya? Ini bisa jenengan langsung login pakai emailnya jenengan. Login ini nanti akan keluar seperti ini. Ya, tadi Bun. Nanti akan keluar seperti ini. Anda disarankan untuk unduh poster. Ini 2023 unduh poster, ya, unduh rapor pendidikan. Rapor pendidikan nanti berupa poster ini. Ya, ini bukan berupa poster tapi berupa rapor pendidikan ini. Kalau poster gambarnya tidak tampil di layar. untuk berupa Excel nanti. Ya, ini yang sudah di-download di rapor pendidikan nanti bentuknya seperti ini. Jadi semuanya peningkatan kualitas di pendidikan di masing-masing satuan pendidikan, semuanya perencanaannya berbasis data-datanya dari mana? Dari rapor pendidikan. Jenengan harus tahu nanti juga ikut meskipun guru PAI nanti juga harus paham ya. Saya paham rapor pendidikan karena saya Mas, gambarnya tidak tampil di layar. Gambarnya tidak tampil di layar. Oh iya, terima kasih. Bentar. Mohon diingatkan ya kalau gambarnya nggak tampil. Oh ya, maaf. Bentar. Jadi masih ini, masih sini. Ya. Karena buka tab lagi saya. Ini. Apa? Ini. Ini. Bentar. Halo, iya Mbak. Halo. Ini ya. Ini di rapor pendidikan sekolah saya. Jadi jenengan nanti bisa lihat di masing-masing rapor pendidikan. Ini sebenarnya ini dibahas di ketika tahun ajaran baru. Ya, sebelum tahun ajaran baru bahas. Jadi untuk kegiatan di tahun ke depan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan itu berdasarkan dari rapor pendidikan ini. Ya. Rapor pendidikan ini bukan sekali rapor rapor apa ini? Rapor pendidikan ini bahasanya ini untuk rapor nilai, bukan bagian nilai ya. Ini yang banyak yang salah paham. Soalnya sebagian orang menganggap bahwasanya ketika rapor pendidikan jelek, sekolah itu jelek. Tidak, Bu. Tapi ini untuk memperbaiki kualitas di pendidikan di satuan pendidikan. Jadi berdasarkan data ini, tidak berdasarkan asumsi. Ya, asumsi. Ini di sekolah saya, alhamdulillah hijau. Nggak tahu kalau sudah hijau pol 93 itu kadang-kadang tahun depan ini turun. Ya, itu sekedar rapor pendidikan. Kita masuk lagi ke Sairi. Ini kalau sudah masuk ke sini ya, ini kembali ke e-kinerja. Kalau sudah sini semuanya nanti klik mengerti. Ini ada setiap satuan pendidikan berbeda, ada yang merah hijau. Nah ini
ketika ada merahnya jenengan harus memilih yang merah. Soalnya nanti yang menentukan ini jenengan harus disuguhkan kepada kepala sekolah bahwasanya apa sih yang perlu diubah di satuan pendidikan. Ini upaya membangun suasana kelas kondusif. Kelasnya nggak kondusif, nanti bisa pilih itu. Ya. Ini menumbuhkan motivasi, ya, karena kurang pedulian jangan dipilih ini dipilih salah satu, ya, ini dipilih salah satu. Kalau saya coba saya pakai untuk disiplin positif, disiplin langsung ke pengembangan kompetensi. Ketika sudah diklik nanti akan hitam, ini berarti ini bisa diklik, bisa dilihat ya. Saya bisa lihat ya, masuk ini ya, layarnya bisa masuk ini ya. Tes. Ya. Bisa, mohon maaf, soalnya lagi Google Meet-nya nggak kelihatan ya. Ya. Ini di satu. Praktek pembelajaran sudah milih salah satu itu. Ya. Yang kedua nanti akan masuk ke kedua ini, pengembangan kompetensi. Yang di sini jenengan semuanya ditargetkan minimal 3 lihat dulu yang nangis itu. Yang nangis mohon di saya display-nya ditutup. Ya. Suara nangis-nangis anaknya, Pak. Iya. Mohon maaf saya, Pak. Soalnya nggak bisa ini. Ya. Cek. Dengar ya suara ya. Ya. Ini di sini Bapak Ibu minimal 32 poin ya. 32 poin. Itu bahkan bisa lebih. Kalau saya lebih karena apa? Saya punya komunitas belajar dan saya bisa menjadi narasumber praktek baik ya di 3 komunitas belajar itu. Jadi saya merencanakan di situ. Jadi ketika di sini ini minimal 32 poin. Jadi hitungannya kalau 32 sama lebih itu poin itu yang mengatur kepala sekolah. Jenengan kalau di awal-awal ini pasti diperbolehkan di minimal. Tapi nantinya jenengan semuanya harus taat dan patuh pada kepala sekolah apabila poin itu jenengan ditargetkan lebih itu. Ya. Ini lebih itu. Bagaimana poin dihitung? Ini nanti ada di sini bisa dilihat ini. Ini mudah nih. Ya. Ini perencanaan hari kerja. Ya. Ini yang banyak yang bingung. Ini di sini. Meningkatkan kompetensi melalui peran partisipasi kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding lapangan diselenggarakan di bidang pendidikan. Ya, ini bisa jenengan ikut seminar lokakarya, konferensi baik offline atau online yang diselenggarakan di bidang pendidikan, apapun kegiatan itu. Ya, jenengan kalau satu kegiatan nanti butuh bukti dukung 1 sertifikat. Dan sertifikat sekarang tidak perlu jam pelajaran, jam PJP berapa, tidak perlu. Ya. Tapi ini di bidang pendidikan yang benar-benar ini, saya yang benar-benar ini jelas. Jangan sampai ikut tapi yang mengadakan lembaga yang tidak jelas. Ini jangan bisa ngitung karena minimal 32. Oh saya ini tak ikut 2 kegiatan boleh. Jadi targetnya nanti dalam 1 semester berarti bukti dukungnya 2 kegiatan atau 2 sertifikat. Ini penyelenggaranya bebas asal terpercaya. Ya, terpercaya. Terus ketika poin yang kita dapat nanti adalah 8. Ini saya tambahkan lagi. Ya, ini milih lagi. Jadi pilihan yang sudah dipilih tidak akan muncul di sini. Ya. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya, di komunitas ini nanti jenengan ketika jadi peserta praktek baik seperti ini, jenengan nanti
bisa mendapatkan sertifikat dan bisa digunakan untuk bukti dukung di sini. Ya, sertifikat dari saya nanti bisa digunakan untuk bukti dukung ini. Tapi nanti kita lihat di bulan Februari atau Maret aturannya berbeda lagi apa enggak, kita kan nggak tahu. Ya, ini di sini. Dan ketika jenengan buahnya, saya sarankan ini bisa 5 atau 4 kegiatan ya, karena kita nanti akan membuat kegiatan banyak. Kalau 4 kegiatan 4 kali 4 16, jadi poinnya 16. Jadi poin yang kita dapat sudah 24, kurang 8 poin lagi. Kalau 4 atau jenengan sekarang 2 kegiatan aja Pak, tidak usah banyak-banyak. Atau nanti sama kepala sekolahnya nggak boleh banyak-banyak, takutnya nanti targetnya tidak tercapai. Karena biasanya guru agama itu dikasih banyak tugas, termasuk dari bendahara sekolah. Ya. Ini yang di sini tambahan lagi, nambah lagi. Ya. Ini meningkatkan kompetensi berperan sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jadi ketika ada coaching atau mentoring sesuatu yang baru, pelatihan-pelatihan, ada mentor baru untuk di sekolah, ya. Di sekolah ada teman sebaya yang ingin jadi mentor pembelajaran dengan tema apa, dengan semuanya bisa menjadi peserta. Ya. Syaratnya kegiatan itu nanti yang dibutuhkan ya dibutuhkan sertifikat. Ya, saya kembali lagi ke sini ya, yang kedua ini. Ini penilaian kompetensi mulai peran sebagai peserta berbagi praktek baik. Ini sebenarnya komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu bisa komunitas belajar di sekolah, bisa kombel di PMM seperti kita ini, bisa di KKG, MGMP atau yang lainnya. Ya, baik strukturnya MGME tingkatan gugus atau tingkatan kabupaten kota. Ya. Ini mentoring jenengan jadi peserta. Ada teman-teman yang pengen coaching atau pengen jadi mentor, ya, menyampaikan beberapa hal tentang apa pengembangan diri beliaunya tentang apa, atau dari pengawas pengen menyampaikan apa, jenengan misalnya. Dan sertifikat ini ditandatangani oleh kepala dinas atau pihak dinas, ya, kepala sekolah atau pihak dinas. Tergantung yang menyelenggarakan siapa. Jadi ini bisa berkumpul teman-teman sekolah atau biasanya ada KKG mini. KKG mini di sekolah ini bisa digunakan untuk ini. Ini bisa menjadi coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru ini. Ya. Mudah kan? Poinnya kita sudah 4 poin. Ya. Kita tambah lagi. Ini ketemu kita yang ketiga ini. Meningkatkan peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Ini seleksinya belum ada di tahun 2024, di tahun 2023 sudah ada, tapi ada syaratnya, minimal aksi nyatanya pelatihan mandiri minimal itu sudah lulus 15 kalau nggak salah. Saya belum ikut ini, ada teman saya dari Kota Blitar itu satu yang lolos ini. Ya, ini saya tidak akan jadi bagian dari rencana karena ketika menjadi penelaah aksi nyata ini harus mengikuti pelatihan dari PMM, ya. Harus beberapa ini syaratnya yang ditentukan di PMM ini. Ini ada pendaftaran dan seleksinya. Saya nggak mungkin. Ini penelaah cerita praktek baik juga ini di PMM, ya. Nah, kompetensi sebagai peran penelaah perangkat ajar yang dilakukan guru atau kepala sekolah di kepala sekolah lain. Ini ya, ini seleksinya di PMM ini. Konten unggulan ini seleksinya di PMM. Tidak mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan itu terus menjadi ikut ini dijadikan RHK, jangan. Mesti tidak akan bisa terrealisasi. Jadi yang lain yang bisa terrealisasi, jadi satu ini di bawah ini yang poinnya dapat 8, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ya. Tentang kurikulum merdeka
ini jenengan bisa, siapapun bisa menjadi narasumber ya. Jadi narasumber itu jenengan bisa jadi narasumber di KKG-nya masing-masing, MGMB-nya masing-masing, di komunitas belajarnya masing-masing, jenengan bisa menjadi narasumber. Ketika menjadi peserta tadi poinnya 4, ketika jadi narasumber poinnya 8 ya. Ini bisa diklik. Ini satu aja kegiatannya, kita nambah lagi ya. Ini kalau 32 jenengan dirasa jenengan sudah cukup enggak apa-apa. Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang ada di sini. Ini pelatihan kegiatan pendidikan atau BIMTEK yang perlu sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ya. Nanti ada apa enggak ini pelatihan kegiatan ini? Sekarang kan pelatihannya sudah jarang daring tapi luring. Nanti dikhawatirkan kalau jenengan klik ini nanti tidak ada pelatihan itu, tidak ada BIMTEK ya. Mungkin BIMTEK Arkas atau BIMTEK BOS itu bisa dimasukkan kalau jenengan jadi bendara BOS atau mungkin jadi apa gitu ya. Ini bawahnya meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan kepala sekolah. Ini topik pelatihan mandiri ya. Ini topik pelatihan mandiri di sini ya. Ini topik pelatihan mandiri. Jadi ketika satu sertifikat mandiri nanti akan jamin 8 poin. Kita klik di sini. Selama 6 bulan jenengan mampu membuat aksi nyata di pelatihan mandiri yang lolos. Nanti yang lolos itu berapa aksi nyata yang lolos? Jenengan bisa buat 3 kegiatan atau apa-apa. Dan mohon maaf, ini perlu dipahami bahwasanya ketika milih pelatihan nanti bisa ditentukan oleh kepala sekolah ya. Kepala sekolah, saya kira kepala sekolah sudah paham, kalau nggak paham juga kurang tahu saya. Jadi pelatihan mandiri itu jenengan tidak semuanya syukur milih ya, ditentukan berdasarkan apa yang akan diubah di satuan pendidikan. Contoh 1, literasi di sekolah tersebut di rapat pendidikan merah, berarti nanti ngambil pelatihan mandiri di topik PMM itu yang tentang literasi, baru sertifikatnya nanti bisa di-approve oleh kepala sekolahnya. Saya buat 3 aja, nggak apa-apa 3 ini, atau buat 1 aja kalau takut nanti nggak lolos. Kan kadang-kadang sudah ngirim aksi nyata tapi ternyata ada plagiasi, nggak lolos ya. Apalagi saya juga sering ini pengalaman saya ketika saya ngerjakan aksi nyata ya. Ada beberapa contoh tentang numerasi ya. Saya tentang numerasi judulnya bukan numerasi, tapi pembelajaran zakat. Ternyata setelah saya kirim ternyata nggak lolos. Nggak tahu validatornya, mungkin nggak tahu ya. Kalau di zakat itu ada numerasi, ada hitung-hitungannya. Contoh zikir kelas 6 ada zakat pertanian atau zakat apa itu hewan atau yang lainnya. Jadi ada semacam hitung-hitungan ya. Terus lagi saya pengen nambah lagi ya, nambah lagi di sini ya, nambah lagi di sini ya. Ini saya bawah. Ini observasi praktik pembelajaran atau pelaksanaan dari teman sejawat ya. Ini juga agak sulit mungkin jenengan ya, kalau belum terbiasa ini saya carikan yang mudah-mudah aja ya. Saya pilihkan yang mudah-mudah aja, yang itu saya pilih ya. Dan nanti ketika ada pertanyaan saya bisa menjawab. Sebagai mentor tadi pesertanya dapat poin, ini juga mentornya juga dapat poin. Ini penyusunan praktik baik dibagikan kepada guru. Ini di PMM ada penyusunan cerita praktik ya. Nanti kalau butuh contohnya di profil saya itu ada beberapa praktik baik yang pernah saya kirimkan di PMM ya. Praktik baik termasuk salah satunya pembelajaran cerita menggunakan wayang kulit ya. Saya tidak menggunakan boneka tapi menggunakan wayang kulit.
Selanjutnya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan penghargaan. Ini sulit. Kalau nggak ada lomba, nggak mungkin jenengan nanti ada penghargaan. Ya, ada penghargaan nggak mungkin. Kalau nggak ada lomba mungkin. Kalau lomba pun ya kemungkinan menang apa enggak itu di situ. Ya. Tapi diharapkan tidak melakukan perencanaan. Kalau PD nggak apa-apa. Mungkin juara kori atau nggak apa-apa. Nanti ada rekan lomba. Nanti bisa dimasukkan ini, ya. Dan ajang itu di lingkup pendidikan ya, bukan di lingkup luar. Contohnya ya penghargaan lomba nyanyi, ya lomba nyanyi di tempat karaoke juara 1 itu ya tidak bisa dimasukkan. Ya. Kan sekarang banyak katanya itu karaoke syariah. Selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Ini juga lewat PMM ini. Yang saya tahu ini lewat PMM juga lewat PMM. Ini kontributor menjadi kontributor perangkat ajar ini syaratnya lolos topik pelatihan mandiri, beberapa topik pelatihan mandiri. Ya, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang di dunia kerja. Ya, ini magang. Guru magang apa enggak kayaknya belum ada, nggak tahu kalau SMK. Ini yang 6, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Ini kalau sudah bisa menjadi punya komunitas belajar, nanti seperti saya dapat poin 36 ini. Ya, saya dapat poin terbanyak ketika saya mengadakan kegiatan di komunitas belajar, minimal 3 kegiatan. Ya. Jadi nanti saya juga ikut bantu biar saya kerjakan ini, dapat ini. Nggak tahu bukti dukungnya, sertifikatnya seperti apa. Dan poin yang paling banyak adalah menjadi proses atau melaksanakan ini peran peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah di bidang kepemimpinan dan bidang teknik relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajemen kepala sekolah. Ini poinnya 128 poin. Ya. Terus jadi pertanyaan, Pak, saya sudah lolos di guru penggerak tahun kemarin. Ini tidak bisa dimasukkan di sini karena apa? Ya, ini kinerja merencanakan kegiatan selama 6 bulan. Kalau mengumpulkan sertifikat dari tahun lalu itu namanya portofolio. Jadi tidak, ya. Mungkin payah itu sudah susah payah itu sama. Saya itu 44 sertifikat di PMM itu ya mungkin tidak bisa dimasukkan di sini. Ya abadi di dalam PMM saya. Saya dapat 44 sertifikat. Ya, langsung kalau sudah dapat ini ya saya dapat berapa poin ini? 72 poin ya. Saya berharap jenengan kalau nanti dirasa masih takut nanti ya minimal aja 32. Kalau dirasa sudah bisa di angka tinggi, enggak apa-apa diangkat 72 poin. Nanti kita sama-sama kerjasama di sini. Ada teman yang jadi narasumber, ada teman yang jadi peserta. Sama-sama menghasilkan sertifikat yang digunakan untuk sini. Ya. Selanjutnya di tugas tambahan. Ya. Di tugas tambahan ini jenengan tugas tambahannya apa? Ini hanya SMP, SMK. Ini perlu ditahu ya, jangan sampai salah klik. Guru SD ngekliknya ini, keliru. Ya. Ini semua jenjang menerangkan serta memberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Jenengan kepala perpustakaan apa bukan? Ini semua jenjang sekolah inklusif terpadu. Pembina OSIS SMP SMA. Ini tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Contohnya guru PAI mesti bina SBK atau bina rebana atau hadroh atau yang lainnya.
itu bisa digunakan itu ya. Contoh itu kalau sudah saya klik ini, saya pengen nambah lagi. Ini laporan saya surat keputusan atau surat tugas. Biasanya ada SK. Kan tiap tahun ajaran baru dapat SK tentang pembinaan apa dari kepala sekolah. Nanti bukti dukungnya itu ini mudah. Ini dalam satu semester. Terus perintahan hasil kerja lagi yaitu jenengan tambah. Kalau pengen nambah, kalau 1 atau 2 enggak apa-apa. Menjadi bendahara pengelola BOS boleh. Atau di sini ada meningkatkan kinerja Satpam mulai pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Ini karena kita sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti biasanya dimasukkan di sini. Kayaknya kalau sekolah kecil semuanya sekolah SD itu semuanya dimasukkan jadi tim ini. Ya. Ini bisa dipilih. Ya. Selanjutnya ke perilaku. Next. Ini ya. Ini jenengan pilih sendiri. Ini mudah. Ya. Ada pertanyaan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ini silakan pilih. Memahami kebutuhan pendidik atau bersifat ramah yang pengen tahu. Jangan pilih salah satu. Klik. Ya. Ini bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dikasih pertanyaan ini. Apa terserah jenengan. Itu sesuai dengan jenengan. Diisi semuanya. Kalau sudah diisi, ini saya cepatkan ya. Ini aku tabel fokus tahun ini apa. Ini sesuai dengan jenengan. Apa yang terjadi di jenengan. Ini saya klik. Ya. Kompeten apa? Fokusnya apa? Ujian penguasaan membantu peserta didik rumah tugas dan kualitas terbaik. Ini masalah tuntas harmoni. Ini monggo silakan jenengan bebas di sini. Ini memilih yang mana. Oh ya apa ini dipilih mana monggo. Ini adaptif ini apa dikira. Tapi jangan seperti saya Dawud ini ya. Ini nanti akan saya rubah. Ini untuk mempercepat milih apa. Ini bebas nih karena nggak ada bukti dukung ini. Kerangkuman. Setelah jangan isi semuanya ada rangkuman ini. Ya. Ini harus didiskusikan dengan kepala sekolah. Ya, sekolah. Sebelum atau sesudah diajukan. Ini seperti ini ya. Nanti keluarnya di kepala sekolah seperti ini. Rangkumannya hasil kerja ada peningkatan praktik menjengkas fokus pada penerapan disiplin positif. Tadi yang kita pilih. Ya. Bukti dukungnya ada hasil penilaian observasi kinerja guru. Hasil observasinya gimana? Nanti seperti ini nanti mesti ada cek panduannya. Dan nanti di bulan Februari atau mungkin Maret nanti banyak yang share contoh-contohnya. Ya. Ini studi banding lokakarya dapat 4 poin. Ini tadi yang kita isi tadi ke rangkuman. Selanjutnya ini ya. Selanjutnya ini mau diubah lagi, ada yang keliru apa enggak? Nanti lanjut kita ajukan. Ya. Selesai kita ajukan. Ya, sebelum diajukan ke atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan dulu atau simpan draft jika diperlukan. Jadi sebelum mengajukan ini jenengan harus diskusi dengan kepala sekolah. Ya. Benar targetnya itu diperbolehkan kepala sekolah. Contoh jenengan buat target yang banyak, ternyata sama kepala sekolah jangan banyak-banyak Pak, Bu, jangan banyak, ini kita masih awal 32 saja.
Atau jenengan ngajukan 32 Pak. Pak jenengan itu mampu loh Pak, mampu sampai di angka yang lebih tinggi, silakan dipilih, itu bisa. Dan itu hak prerogatif kepala sekolah. Karena apa? Karena agar kualitas di pendidikan di masing-masing satuan pendidikan itu meningkat lebih baik. Ya. Ini saya coba ajukan. Tuh, kalau sudah ajukan nanti seperti ini. Ya. Menunggu persetujuan atasan. Nah sudah, kalau sudah seperti ini, setelah ini teknisnya nanti akan saya contohkan lagi ya. Saya juga kebetulan izin ke kepala sekolah saya untuk menilai ya, untuk pinjam akunnya beliau biar nanti teman-teman kalau ada bingung nanti bisa mengerti ya. Jadi ketika diajukan ini nanti dicek sama kepala sekolah ya, benar-benar dicek sama kepala sekolah ini sesuai apa enggak ya, ini seperti itu ya. Sambil nanti kita tanya jawab, saya kirimkan dulu absensi untuk hari ini. Mohon sebelum ngisi absensi nanti di screenshot ya, di screenshot di sini, karena di absensinya nanti saya butuh dokumen kalau jenengan benar-benar mengikuti benar-benar mengikuti di webinar ini. Sambil mengisi nanti ini absensi ya. Nanti jangan sampai keliru di misi ini, karena sebagai bahan saya untuk mengirimkan sertifikat. Nanti sertifikatnya di grup, saya kirimkan di grup berupa draft, nanti silahkan di-download. Sertifikatnya nanti ada dua lembar ya, hasilnya bolak-balik saya buat 2 lembar. Ada jamnya, yang pertama itu depannya sertifikat itu nama. Kalau ada kekeliruan nanti berarti ditanggung oleh jenengan sendiri ya, jenengan yang isi ini untuk absensinya, mohon diisi. Mungkin itu sedikit penjelasan, nanti kita lanjut di penilaian kepala sekolah setelah ini ya. Saya ingin tanya jawab kepada jenengan, kalau ada masalah apa kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau saya keliru mohon diingatkan ya, atau Pak tidak jenengan penjelasan jenengan itu tidak sesuai apa yang kami terima di kota kami, itu jenengan bisa bantah seperti apa ya. Absensinya di grup WA Bu, sudah saya kirimkan di grup WA ya. Absensinya di grup WA. Monggo yang mau tanya. Oh, ada yang belum masuk grup WA ini ya. Ada yang belum masuk grup WA. Oh ya, benar. Jadi grup WA ini masuk. Bentar kita. Sebentar nih, saya. Oh, nanti keluar dari sini. Yang nanti Mas? Kayaknya di sana tadi sebutkan. Iya. Dengar ini harus dilihat soalnya. Nanti nama kalian salah karena kalian yang bikin sendiri ta. Nama kita. Ya, mari silahkan kalau ada yang pertanyaan monggo. Sambil saya mengirimkan link. Ada yang bertanya silahkan. Kita diskusi akan. Silahkan raise hand. Monggo Pak Jamuddin. Raise hand.
Kalau dari yang baru saya pintar lagi, ya kira ada. Tapi kalau ada kan, jadi ya, Atau ada yang lain atau sudah jelas atau apa? Silakan. Iya ya. Iya. Oh, ada yang di sini. Gibran? Ya, silakan. Ya. Dari mana, Bu? Saya dari Blitar, sekolah Anda, Pak. Saya mau bertanya terkait perangkat ajar itu kan poin 24. Yang dijelaskan membagi kan tadi itu kita harus menyelesaikan pelatihan-pelatihan di PMM dulu nggih. Oke. Ini kalau lagi pelatihan mandiri itu harus jadi kontributor, Bu. Meskipun sudah menyelesaikan pelatihan atau kadang-kadang masih trouble ini. Oh, berarti itu juga harus sudah punya sertifikat aksi nyata. Sertifikat di aksi nyata harus sudah Ya. minimal beberapa topik itu ya. Saya lupa, saya sudah masuk di situ tapi saya belum pernah ngirimkan jadi kontributor. Ya. Jadi kontributor di PMM nanti akan tampil seperti ini. Ntar saya bukakan di PMM saya ya. Iya. Saya share screen. Ini kalau jenengan nanti klik di perangkat ajar ini, Ya. ini perangkat ajar, jenengan bisa milih. Ini perangkat ajar yang mana? Ini perangkat ajar yang di sini, ini sudah lolos kurasi, artinya sudah diseleksi oleh tim dari kementerian bahwasanya ini benar-benar layak, ya. Ini nanti kita lihat kalau pelajaran agama itu berapa yang, ya. Ini cari perangkat ajar. Ya. Ini yang upload Bu Rizka Nurhayati SPDI, ya. Ini sudah lolos, ini bisa di-download. Berarti beliaunya kalau sudah lolos ini berarti bisa sudah menjadi kontributor. Ya. Ini berarti yang menuduh 493 yang menuduh. Sebelum masuk di sini ada kuratornya. Jadi diseleksi dulu sebelum tampil di sini. Tidak semuanya bisa ngupload di sini. Oke. Ini seperti ini. Jadi kalau mau jadi seperti ini, ya ini, ya saya kembali lagi nanti biar jelas. Ini penting. Berarti itu misal satu sekolah ngambil yang poin itu tadi, berarti harus semuanya sudah mengeser perangkat ajar itu Pak ya modulnya. Ya, mau belajarnya di selama 6 bulan itu jenengan perangkat ini. Tapi nantinya aturannya teknisnya di tahun itu kalau ya yang saya